Kalau masalah penanganan rumah sakit, Mbak, bagus bagus sih, Mbak. Itu bagus ya. Kita nggak bilang itu buruk atau apa, bagus bagus. Namanya orang cari sembuh kan. Namanya orang cari sembuh, ada cara medis rumah sakit, ada cara obat tradisional gitu. Tapi yang jelas kalau operasi ya, cara operasi kanker atau tumor atau kista atau miom ya, atau mioma ya, itu ibarat potong rumput kan gitu. Jadi rumput ini numbuh, dioperasi, dipotong gitu. Tapi kalau kalau akar permasalahannya itu nggak diselesaikan, ya pasti akan muncul lagi. Entah bisa di tempat yang baru, bisa di tempat yang lama, di tempat yang dulu bisa gitu. Jadi kalau obat tradisional ini kan kita kejar akar permasalahannya. Jadi sebetulnya balapan antara perkembangan sel kanker itu sendiri dengan kita memberantas sel kanker gitu. Sampai ke akarnya. Jadi balapan gitu. Jadi balapan gitu. Ada kalanya eh, tumor kalau udah terlalu besar dioperasi dulu bagus-bagus, tapi tetap harus penanganan. Kenapa itu muncul gitu? Soalnya kalau hanya dengan operasi saja itu ibarat rumahnya dibubarin gitu, dia bisa kemana-mana gitu. Di situ masalahnya gitu. Jadi apa namanya, apa yang menjadi resiko dari pengobatan medis rumah sakit pun itu pasti ada. Contoh misal di kemo ya, kemoterapi ya, di kemo ya. Nah, dampak dari penyinaran kemo itu kan sel yang terkena terkena sinar kemo itu akan mati gitu. Tapi yang terkena sinar sel kemo itu kan bukan hanya sel kankernya aja. Nah, iya sel sehatnya juga ikut kena gitu. Masalahnya di situ. Jadi sinar kemo itu kan tajam, Mbak. Masuk ke dalam itu sampai ke bawah kulit, ke jaringan ikat ke bawah itu nembus ke bawah gitu. Itu sampai ke dalam-dalam. Nah, yang dikhawatirkan muncul uh, efek. Ini bukan dikhawatirkan sih, ini bisa dipastikan akan ada efek ke organ yang lain gitu. Karena organ yang lain kan barangkali sarafnya lewat situ atau ya sel-selnya banyak yang rusak, jadi ada apa ya namanya? Ada efek samping yang nantinya malah susah diprediksi gitu. Ya, kita kan pengen berobat gini, jangan sampai itu kita mengobati penyakit itu jangan sampai kita ibarat kehilangan kambing, ya kan? Kita dapat kambingnya tapi kita kehilangan sapi kan jangan sampai. Sama juga seperti itu kan. Gitu. Iya, jadi intinya pengobatan medis rumah sakit bagus. Tapi itu seperti potong rumput, kalau akar permasalahannya nggak diselesaikan akan muncul lagi. Entah di tempat lama, entah tempat baru. Gitu. Nah, kalau obat tradisional ya itu kita menyelesaikan dari dalam sampai ke akar-akarnya gitu. Aman, aman. Soalnya itu kan ibarat apa namanya? Ibarat kita makan sayur atau minum teh atau kopi gitu kan bahannya herbal ya, tumbuh-tumbuhan. Ya ibaratnya kita makan sayur aja aman-aman aja sih gitu. Yang jelas obat tradisional pun jangan asal-asalan karena harus efektif pengobatannya. Harus benar-benar efektif. Soalnya ini balapan sama sel kankernya balapan. Balapan memberantas dan balapan dia numbuh. Sel kanker tuh tumbuh, sel kista itu tumbuh ya. Nah, itu kita kan balapan. Lebih cepat mana gitu. Balapan. Nah, di situ jadi harus pakai yang cara efektif. Ini cara ada dua. Ya, nanti saya praktekkan ada dua nih, ada dua. Yang satu dengan bahan-bahan yang sangat efektif, komplit pokoknya bahannya komplit. Dan ini sangat efektif lah, sangat efektif. Saya sudah merekomendasikan ke saudara, ke teman ya, terus ya udah sering lah, nggak kehitung berapa kali ya, mungkin itu saya dimintain tolong, om tolong bikinin obat kanker ini. Nah, saya lihat latar belakang orangnya kan gitu. Nah,
Yang keduanya dengan pengobatan tradisional tetap dengan bahan yang tidak sekomplit yang pertama. Ya memang efektif pengobatannya tidak seperti yang pertama, tapi lumayan lah, ini cukup menolong lah sambil menunggu punya bahan-bahan yang pertama. Punya bahan yang pertama itu. Cara yang kedua ini simple, lumayan lah. Tapi ya saya sarankan nanti intinya mengacu ke cara yang bahan-bahan yang kedua yang komplit itu. Susah sih nggak juga, nggak susah. Iya. Nah itu apa-apa saja, ya nanti kita praktekkan sama-sama. Iya, intinya seperti itu. Ya, ini bahan yang pertama ini ya. Bahan yang pertama sarang semut. Sarang semut ya, itu nama Indonesianya sarang semut ya. Kalau nama biologinya Mermacodia pendens dari Papua. Ya, ini dari Papua. Diusahakan yang masih segar, yang masih ada semut-semutnya ya. Yang masih segar, masih basah, masih ada semut-semutnya. Ya, kita lihat itu masih basah ya. Ya, itu banyak semutnya ya. Ya, ini di zoom ya. Banyak semutnya. Nanti kita ambil satu untuk kita bersihkan. Setelah itu kita potong-potong untuk obat. Nah, ini 4 bahan lainnya ya. Yang pertama adalah jintan hitam. Jintan hitam. Jintan hitam ya. Itu yang warna hitam itu. Ya, ini jintan hitam ya. Jintan hitam. Yang kedua adalah kunyit putih. Ini udah dibikin bubuk ya, kunyit putih. Nah, ini bubuk kunyit putih seperti ini ya. Bubuk. Ya, dibikin tepung ya kunyit putihnya. Tuh kunyit putih yang sudah dibikin tepung. Nah, bahan keempat adalah bubuk daun sirsak. Bubuk daun sirsak ya. Daun sirsak yang sudah dibikin bubuk ya, dibikin tepung. Ya. Yang kelima adalah ya, itu keladi tikus ya, bubuk keladi tikus itu sudah dibikin tepung juga ya, daun keladi tikus sudah dibikin tepung. Ya. Yang pertama ini sarang semut segar, kita potong-potong ya, masih ada semutnya. Kita potong-potong. Nah, nanti semutnya kita pindahkan ke sarang semut yang masih utuh ya, kita ketok-ketokan aja gitu di sarang semut yang masih utuh. Ini masih ada semut-semutnya ya, masih banyak semut ya, ini ya seperti ini. Nah, obatnya yang ini, yang coklat-coklat ini, yang warna coklat ini obatnya ini. Nah, ini obatnya ini yang coklat ini. Langkah selanjutnya, setelah hilang semutnya, setelah semut hilang ya, kita potong-potong tadi ya. Setelah kita potong-potong seperti ini ya, kita potong-potong
ya kan. Nah, kita bikin dengan lebih kecil lagi. Kita potong-potong jadi lebih kecil agar mudah. Yang nantinya akan direbus. Nanti akan direbus. Ini sebagai bahan utamanya ya, bahan utamanya. Ya, kita potong-potong kira-kira sekian ya. Ini contoh ya. Nanti langsung ini. Nah, jadi sebanyak ini ya. Nah, ini. Nah, dari bahan yang sudah dipotong-potong tadi, sarang semutnya ya. Dari yang sudah dipotong-potong tadi, kita ambil satu genggam. Satu genggam ya. Satu genggam kita taruh di panci stainless. Harus stainless, jangan pakai panci aluminium ya. Jangan pakai panci aluminium, tapi pakai panci stainless. Pakai panci stainless, kita taruh satu genggam. Nah, setelah kita taruh satu genggam, kita masukkan air 3 gelas. Air 3 gelas. Satu. Dua. Tiga. Ya, sarang semut yang sudah dipotong-potong kita rebus menggunakan air 3 gelas. Air 3 gelas. Begitu mendidih langsung matikan. Sambil menunggu sarang semutnya tadi direbus ya, direbus. Nah, kita memproses bahan-bahan yang 4 bahan yang lainnya. 4 bahan yang lainnya yaitu jintan hitam, kunyit putih, sirsak, dan daun keladi tikus yang semuanya sudah dibikin bubuk. Kecuali jintan hitam nggak usah dibikin bubuk, nggak apa-apa. Gitu. Nah, sambil nunggu sarang semutnya direbus, kita memproses yang 4. Jadi keempat bahan tadi ya, jintan hitam, kunyit putih, sirsak, keladi tikus, keempat bahan itu kita campur 1:1. Pokoknya semuanya 1:1:1:1, jumlahnya sama. Lalu kita masukkan ke kapsul kosong, Ya, ini bahan sudah 1:1:1:1:1 ya. 1:1. Kita lihat, kita dekatkan dulu, kita lihat bahannya. Ya, ini sudah 1:1:1 ini. Udah. Nah, setelah itu kita aduk. Ya, kita aduk yang rata. Kita aduk yang rata ya. Nah, setelah rata, kita masukkan campuran tadi ke dalam kapsul kosong, Bagaimana caranya masukkannya? Mau satu persatu, mau itu langsung sama-sama, langsung banyak ya, gimana caranya itu terserah. Yang jelas dimasukkan ke dalam kapsul kosong. Karena dia rasanya kan agak pahit. Nah, tujuannya itu. Kenapa harus dikapsulin, Om? Karena rasanya agak pahit gitu. Rasanya agak pahit.
Kalau sarang semut, air rebusan sarang semut itu nggak pahit. Dia hanya seperti teh tawar saja gitu rasanya. Yang ini agak pahit. Ya, terus kita masukkan satu persatu ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya jadinya setelah dimasukkan ke dalam kapsul. Coba kita dekatkan gambarnya ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Telah dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, sekarang kita ambil sarang semut yang sudah direbus. Setelah direbus, mendidih langsung matikan. Jangan terlalu lama, langsung matikan, lalu tunggu dingin. Tunggu dingin. Nah, sekarang kita lihat sarang semut yang direbus sudah mendidih. Kita tunggu dingin, apakah sudah dingin? Segera kita bawa kemari. Ini sarang semut yang direbus sudah dingin ya, sudah dingin. Isinya 3 gelas air, 3 gelas air sudah dingin. Lalu kita tuang ke dalam 3 gelas ya, 3 gelas. Kita tuang 1 gelas untuk diminum pagi, 1 gelas siang, 1 gelas sore atau malam. Ya. Nah, ampasnya jangan dibuang ya, ampasnya jangan dibuang. Ampasnya biarkan di dalam sini ya, di dalam panci. Nah, ini biar mudah aja ya, saya kasih lihat biar mudah. Jadi nah, 1 kapsul dengan 1 gelas, 1 kali minum pagi, 1 gelas dengan 1 kapsul. Siang 1 gelas dengan 1 kapsul, dan sore atau malam 1 gelas dengan 1 kapsul. Ya, jadi ini untuk pagi ya. Pagi 1 gelas dengan 1 kapsul. Biar mudah aja ini maksudnya. Saya langsung saya tuang. Ini siang, ini sore atau malam. Nah, seharusnya ini saya tuangnya nanti juga nggak apa-apa. Cuman ini biar jelas aja seperti ini, biar jelas seperti ini. Biar jelas aja gitu, biar jelas. Tinggal ampasnya ya. Ini untuk direbus lagi ke esok harinya, jangan dibuang. Direbus lagi ke esok harinya dengan cara ditambah sarang semut yang baru sedikit. Ditambah dengan ampas sarang semut ya. Maaf, dengan potongan kecil sarang semut yang baru sedikit. Kita tambah untuk keesokan harinya dengan air 3 gelas lagi direbus. Dengan air 3 gelas lagi direbus. Jadi ampasnya ya. Ampas yang hari ini jangan dibuang, direbus untuk esok hari, ditambah sarang semut sedikit yang sudah dipotong. Airnya 3 gelas. 1 2 3. Direbus seperti hari sebelumnya, mendidih langsung matikan, tunggu dingin. Seperti itu seterusnya dan seterusnya. Ya, itu tadi ya cara obat tradisional untuk kanker kista, miom atau tumor ya. Cara yang pertama yang sangat efektif pengobatannya lah, yang pengobatannya sangat efektif. Itu cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua sama, pengobatan tradisional juga, tapi tidak seefektif yang pertama, tapi lumayan lah untuk menunggu sampai mendapatkan bahan yang komplit ya. Cara yang kedua ini yaitu mengambil daun sirsak yang Anda punya dari bahan yang pertama apa. Misal daun sirsak Anda punya, kunyit putih Anda punya, atau keladi tikus Anda punya,
atau jintan hitam Anda punya, di mana bahan yang pertama ini yang Anda punya, nah itu Anda rebus. Tapi bahan yang tidak bisa direbus atau jangan direbus seperti jintan hitam ya, Nigella sativa, itu di kapsul aja gitu, di kapsul. Jadi untuk cara yang kedua ini sebetulnya bahan dari yang pertama tapi apa adanya. Saya ulang, cara yang kedua, daun sirsak, ambil kurang lebih 13 lembar lah, 13 lembar, Anda taruh di panci stainless. Ya, panci stainless, tetap panci stainless, enggak, jangan panci aluminium, panci stainless, pakai air 3 gelas. Rebus, mendidih langsung matikan. Nah, di panci ada 3 gelas kan air rebusan daun sirsak itu. Diminum segelas pagi, segelas siang, segelas malam. Tapi daun sirsak bekas rebusannya dibuang, besok ganti baru gitu. Nah, air rebusannya itu kan diminum bersama. Anda punya apa selain daun sirsak? Misal jintan hitam, ya udah kapsul jintan hitam. Oke, misal Anda punya kecuali jintan hitam kunyit putih atau keladi tikus, ya udah oke, silahkan gitu. Ditaruh di dalam kapsul, ya. Nah, baru Anda minum bareng air rebusan daun sirsak. Beli ada di pasar, ada ya, di tempat orang jual jamu ya biasanya ya, itu ada jintan hitam, keladi tikus, ada bubuk sirsak, belum lagi nanti ada kunyit putih ya, itu ada di pasar-pasar tradisional, ada kok gitu, ada. Jadi bisa dibelilah. Kapsul kosong ada di toko obat ya, toko obat ada kapsul kosong. Jadi sebetulnya cara yang kedua ini hanya simpelnya dari cara yang pertama aja. Kalau cara pertama kan detail. Cara yang kedua ini bahan yang Anda punya dulu deh gitu. Seperti itulah gitu. Dah, itu cara membuat obat tradisionalnya. Selanjutnya ada pantangannya tapi. Karena kita ini kan balapan ya antara perkembangan sel kanker, tumor, kista, miom itu berkembang terus. Nah, kita membuat obat itu kan membasmi dia ya, Ini kan balapan. Nah, hal-hal yang memacu perkembangan, hal yang memacu, menstimulan dia untuk berkembang, kanker, tumor, kista, miom itu untuk berkembang, itu harus dihindarin atau jangan dimakan. Nah, apa saja yang memacu untuk dihindarin? Itu yang pertama yaitu kulit ayam, kaki ayam, dan leher ayam. Daging ayam boleh, tapi kulit, kaki, sama leher jangan. Gitu. Terus jeroan jangan. Lalu daging merah ini daging binatang kaki 4 yang bagian warna merahnya itu jangan. Terus durian jangan. Lalu ikan lele, kalau untuk ikan yang dihindarin ikan lele ya, Kalau untuk seafood itu kerang hijau dihindarin. Kerang putih boleh, kerang hijau jangan. Lalu minuman suplemen ya atau energy drink itu jangan. Lalu kurangin tape, tempe, dan oncom. Itu dikurangin. Tahu malah boleh, Soalnya tahu enggak waktu pembuatannya, proses pembuatan tahu ini tidak pakai proses peragian, enggak pakai ragi. Kalau tempe pakai ragi, oncom pakai ragi, tape pakai ragi. Nah, ini kan bisa memicu benjolan karena itu dia fungi. Kalau bertemu temennya antara fungi sama fungi, jamur sama jamur di darah, nanti memicu muncul benjolan gitu. Salah satu penyebabnya yaitu ada pembengkakan kelenjar getah bening, apa segala macam itu kan ya, itu kumpulan dari fungi itu. Gitu. Terus yang perlu dihindari lagi selanjutnya yaitu bakso. Bakso.
dan segala sesuatu yang berbau instan. Segala sesuatu ya yang berbau instan harus dihindarin lah gitu. Yang berbau instan harus dihindarin, itu aja. Efektif, saya yakin efektif ya kan. Ya kalau secara ilmiahnya ya, kandungannya ya Anda bisa cek lah. Ya ini kandungannya apa, ini kandungannya apa, Anda kan bisa lihat di Google lah gitu. Banyak kan para ahli, para ini yang telah menjelaskan fungsi atau manfaat dari tumbuhan ini, atau kandungan apa sih sebetulnya gitu kan ini. Nah, itu kandungannya kan ada. Ya, baik sarang semut maupun daun sirsak, keladi tikus, kunyit putih dan jintan hitam itu ya. Ya selama ini sih ya efektif aja selama ini gitu. Iya, terima kasih. Boleh nanti suatu saat ada sesuatu ini lagi, boleh silakan gitu. Makasih Mbak.